Kalau ngomongkan Isra Mi'raj berarti tidak hanya ngomongkan sholat, tidak hanya ngomongkan surga, tapi juga di sana ada perjalanan ngecek lokasi neraka dan siapa yang akan menjadi penghuninya. Di antara yang paling banyak inden masuk ke sana, mohon maaf, dawuhnya Rasulullah, ibu-ibu. Faqamat imra'atun jazla. Kemudian karena Rasulullah mengatakan seperti itu, tahu-tahu ada seorang sahabat perempuan yang sangat pintar, sangat berani, berdiri. Langsung protes. Apa masalahnya? Kesalahannya apa? Wong saya ini juga iman dengan Allah Subhanahu wa taala, iman dengan panjenengan sebagai utusannya. Saya ini all out berada di samping panjenengan. Kenapa kami harus mampir ke sana? Ternyata tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Karena mohon maaf, ternyata yang inden di neraka adalah ibu-ibu yang suka enggak. Sudah ganti saja pembahasannya. Sudah gini, ganti saja. Tidak aman ini. Saya sudah mulai nggak aman. Ya. Sudah. Gimana? Diganti apa enggak, Pak? Terus itu, Pak. Gini, makanya Bu, habibaka hauna ma'asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Abghid baghidaka hauna ma'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Kita ini kalau lagi marah, tolong yang sedang-sedang saja dan terukur. Jenengan itu kata Rasulullah kelemahannya, kalau nggak suka sama orang itu sampai dipendam lama dan sangat sulit untuk kemudian memaafkan. Dan kadang-kadang itu ternyata karena hal-hal yang super sepele. Nggak usah dibetulkan, Pak. Karena itu pasti betul, wong itu dawuhnya Rasulullah, nggak mungkin salah. Kamu nggak usah, wah, apa perlu saya tunjukkan kenapa laki-laki masuk neraka? Sudahlah, Pak, ini mumpung saya pas lagi ingat ibu-ibu itu. Yang pertama, jenengan itu kalau benci sama orang itu panjenengan pendam menaun, sangat sulit untuk kemudian melupakan, apalagi hanya sekedar memaafkan. Makanya tadi saya matur habibaka haunamma. Kalau lagi suka, tolong yang sedang-sedang saja. Karena kalau jenengan suka terlalu dalam, biasanya orang yang panjenengan suka itu punya potensi menyakiti sangat dalam. Tapi kalau lagi benci, tolong yang sedang-sedang saja. Siapa tahu orang yang paling panjenengan benci hari ini di kemudian hari akan datang untuk mengulurkan tangannya dalam rangka menolong kita semua. Itu ojo betul gak ono urusane betul gak ono betul gak ono urusane. Yang kedua yang membuat ibu-ibu, tapi itu ibu-ibu Arab ya, ibu-ibu yang ada di Arab ya, bukan ibu-ibu di Jawa Timur, bukan. Ini penting ini, saya catat, ini penting ini, bukan ibu-ibu yang ada di Jawa Timur. Rasulullah itu yang didhawuhi ketika itu memang ibu-ibu yang ada di sana, di Madinah tepatnya, bukan di sini. Kalau di sini kayaknya ndak ada. Jadi Pak, ibu-ibu di sana itu banyak masuk neraka karena tidak pernah ingat sama kebaikan dan jasa suaminya. Di sana, Pak. Kalau di sini tidak ada, nggih. Kalau di sini tidak ada ya, Bu ya. Nggak ada. Bahkan kata Rasulullah, aku mulai gatel rambutku. Mulai keaman, mulai bahaya. Kata Rasulullah, ini Rasulullah yang ngomong ya, bukan saya, dan ini hadis sahih ya. Kalau di sana itu perempuan itu memang sulit betul, Pak. Di sana itu idza ahsanta ilaihi ila ihdahunna ad-dahra kullah. Ketika kamu itu berbuat baik setahun penuh misalnya, kok kemudian di penghujung tahun kamu melakukan kesalahan kecil saja, maka dia dengan tegas akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattu. Pak, Mas, saya tidak melihat kamu ini baik sama sekali. Kamu saya lihat kok tetap seperti ini aja, tidak ada baik-baiknya. Padahal itu setelah setahun penuh dia sudah berbuat baik. Hanya sekali salah langsung dianggap
semuanya buruk. Itu kalau di sana, Bu. Kalau di sini ndak ada. Nggak ada. Ibu nggih? Nggak ada. Top. Wes aku mulai wedi aku. Ganti aja, Pak. Sudahlah ya. Yang penting ini bulan istimewa, Pak. Ini kata Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Nah, ini lebih aman ini lebih aman ini lebih aman ini, Pak. Saya lebih tatak ini. Karena Ibu Khofifah keburu datang. Harusnya Ibu Khofifah tadi belum datang, saya lebih tatak ya. Ibu Khofifah agak tergesa-gesa datangnya. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq mungkin panjenengan tidak begitu populer, tapi kalau Imam Ghazali pernah dengar. Abu Bakar Al-Warraq itu gurunya. Biasa, guru itu enggak sepopuler biasa itu biasa. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu sangat mendunia, karangannya sangat mendunia, tapi punya guru banyak. Itu yang kadang-kadang mungkin kalau kita sebut jenengan nggak kenal itu. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab ini lebih aman ini, Pak, temanya ini, mumpung ingat ini bulan yang istimewa. Rajab itu syahruz zar'i, syahrun lizar'i, wa sya'ban syahrun lisaqyi, wa ramadan syahrun lil hasad. Ini penting ini kita tidak usah ngaji panjang-panjang, sebentar saja. Tolong, kan ini sudah tinggal 2 atau 3 hari lagi Rajab ini sudah selesai. Rajab ini kan sudah selesai, kita langsung masuk Sya'ban kan. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, harusnya kebaikan-kebaikan itu kita mulai dari bulan Rajab, kemudian kita tingkatkan di bulan Sya'ban, dan menjadi satu kebiasaan ketika masuk bulan Ramadan. Mulai Rajab kita sudah mulai melatih diri untuk melakukan hal-hal baik, apapun itu bentuknya, entah itu darusan, entah itu latihan puasa, entah itu sholat malam, apapun, entah itu sedekah, entah itu berbagi, kita mulai di bulan Rajab. Nanti mulai kita tingkatkan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, kita tidak merasa berat untuk meneruskan itu semua karena sudah mulai terlatih. Makanya disebut Ramadan itu waktunya panen. Karena kita sudah mulai keluar ikhlasnya, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jenengan itu kalau tidak pernah jamaah, sekali jamaah kemudian di depan, maka masih banyak unsur-unsur kayak, kok teman-teman saya nggak lihat ya, saya pasti depan begini. Jenengan nggak pernah sedekah, sekali sedekah jenengan mesti akan mengupayakan, tolong di foto dong, atau tolong di upload dong, misalnya begitu. Tapi kalau sedekah ini sudah menjadi rutinitas, maka jenengan sudah mulai tidak tertarik akan penilaian siapapun. Banyak ulama yang kemudian meminta kita melakukan puasa-puasa di bulan Rajab. Sebetulnya ulama kita, misalnya kayak Imam Nawawi, kayak Ibnu Hajar, itu tidak pernah mengatakan, beliau pernah mengatakan tidak ada sebetulnya hadis yang sahih atau bahkan hanya sekedar hasan untuk menentukan puasa Rajab, itu tidak ada. Tapi yang paling paten adalah kullu amalin sholihin fil ashhur al-hurum, itu memang memiliki satu lahu sawabun azim. Semua kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan mulia itu memang pahalanya berlipat ganda, dan itu tidak hanya puasa, apapun itu bentuknya. Maka beliau kemudian menganjurkan kita semua untuk mengupayakan diri supaya kita melakukan hal-hal baik itu di bulan-bulan istimewa, supaya kita mendapatkan keberkahannya. Bahasanya begini, jadi bahkan beliau itu enak. Misalnya kamu dengar ada fadhailul a'mal puasa Rajab seumur, artinya misalnya usia panjenengan hari ini 40, 50 tahun, 60 tahun, minimal jenengan itu seumur hidup pernahlah puasa bulan Rajab walaupun sekali, supaya jenengan masuk rombongan orang-orang yang mengambil keistimewaannya bulan itu. Bulan-bulan istimewa itu banyak. Kadang-kadang kita ini sembrono. Ulama kita itu sepakat bahwa malam-malam istimewa itu ada 5, kata Imam Syafi'i. Ada 5. Contoh misalnya malam Jumat, malam Lebaran, entah itu Lebaran Adha ataupun Lebaran Fitri, kemudian awal min Rajab,
malam pertama bulan Rajab, sudah kelewat itu tahun depan. Moga-moga semuanya panjang umur, bisa ketemu tahun depan. Oke. Yang kelima, malam istimewa adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Kadang-kadang kita ini sangat serius untuk ngejar nisfu Sya'ban, kita sangat serius misalnya ngejar Lailatul Qadar yang nggak jelas, itu kapan-kapannya nggak jelas. Barang-barang yang sudah jelas, contoh malam Jumat. Betapa banyaknya dari kita yang kemudian tidak memanfaatkan momentum itu. Malam Jumat itu istimewa betul. Doa di sana sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kemana malam Jumat? Malam Lebaran. Malam Lebaran itu adalah malam di mana Allah membuka pintu rahmat dan ampunannya seluas-luasnya. Tapi kita di mana? Menyiapkan besok pakai kostum apa? Besok masak apa? Besok rotinya apa? Besok fotonya di mana? Atau bahkan sekarang yang moto siapa? Loh, artinya apa? Sebetulnya kita sendiri itu memang penting untuk kemudian memiliki satu muhasabah, introspeksi, bahwa banyak hal-hal istimewa yang ada di depan kita tahu-tahu lewat begitu saja. Mohon maaf Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau Ibu Gubernur tidak membiasakan untuk kemudian kita berbagi dengan adik-adik yatim itu, jangan sampai kemudian kita tidak memiliki satu kepekaan akan itu semua. Jangan sampai kemudian kita, mohon maaf, kita ini kenyang, kemudian orang yang ada di sekitar kita kelaparan. Betul Pak itu Pak. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minah. Wa ahsin mujawarata man jawarak takun muslimah. Kalau kamu pengen disebut orang mukmin, apapun yang membuat kamu bahagia, orang lain harus ikut merasakan. Apapun makanan yang kamu suka, orang lain juga harus ikut merasakan. Sekolah manapun yang pengen panjenengan semua kirimkan anak-anak panjenengan ke sana, maka jenengan juga harus punya harapan anak-anak orang lain juga harus sekolah di tempat yang itu. Loh, mohon maaf ini, memang begitu Pak. Apalagi panjenengan-panjenengan ini, mohon maaf, pejabat. Semua sekolah-sekolah terbaik itu, panjenengan harus ada dalam pikiran panjenengan, cita-cita panjenengan, anak-anak di ujung Jawa Timur sana juga mendapatkan pendidikan yang sama dengan apa yang didapatkan oleh anak saya. Itu baru panjenengan layak disebut mukmin. Kalau pengen disebut muslim, maka pastikan tidak ada orang yang ada di sekitar panjenengan tidak nyaman, tidak aman, tidak nyaman dan tidak aman akan kehadiran panjenengan. Maka terakhir, pokoknya yang paling penting kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faltatihi mitatuhu wa huwa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Yang paling penting kalau sampean pengen selamat imannya, pastikan tidak ada perilaku panjenengan yang kemudian menyakiti orang lain. Kalau memang kita tidak mampu berbuat baik kepada orang lain, tapi paling tidak pastikan panjenengan tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain. Kalau saya biasanya saya tambahi, kita semua ini rencananya mati apa tidak? Enggak rencananya, semua punya rencana mati apa enggak? Mau direncanakan enggak direncanakan, mati tetap. Permasalahannya, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kita semua ini hanya akan menjadi cerita generasi berikutnya. Tolong buat anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang yang kenal dengan kita bangga pernah berhubungan dengan kita. Jangan sampai anak kita malu karena punya kita sebagai orang tua, cucu kita malu menyebut nama kakeknya, nama neneknya. Moga-moga kita semua selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ikut mendoakan moga-moga pengabdian panjenengan moga-moga dimudahkan, dilancarkan, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.